ada anak yang marah, cemberut, menangis, bahkan sampai mencubit saat keinginannya gak diturutin, kamu bakal bilang apa? Anak nakal? Atau coba kita pahami dulu. Ada anak usia 6 tahun berinisial C. Dia selalu ingin menang, harus jadi yang pertama, dan dia gak mau kalah. Saat keinginannya gak diturutin, dia bisa marah, cemberut, menangis, bahkan mencubit orang di sekitarnya. Sekilas kelihatannya seperti anak yang manja. Tapi ternyata ceritanya gak sesederhana itu. Dalam teori Erik Erikson, anak usia segini itu sedang dalam fase inisiatif versus skill, di mana anak-anak itu sedang semangat-semangatnya untuk mencoba hal baru, punya keinginan besar, dan ingin diakui. Di saat yang sama, anak juga belajar hal yang penting, yaitu gak semua keinginan itu bisa terpenuhi. Nah, jadi jika anak sedari kecil jarang diberikan kata tidak, ia akan kaget saat pertama kali ditolak. Jadinya reaksinya akan marah, cemberut, menangis, bahkan mencubit orang di sekitarnya. Bukan karena dia nakal, tapi dia itu belum terbiasa untuk mengelola rasa kecewanya. Coba bayangin, ketika anak marah, keinginan anak selalu diturutin. Tanpa sadar, orang dewasa itu mengajari anak satu pola, yaitu kalau aku marah, aku menang. Ini yang dijelaskan oleh Skinner sebagai reinforcement atau penguatan. Jadi, bukan anak sengaja manipulatif, tapi anak itu belajar dari pengalaman yang berulang. Jadi, semakin ia berhasil, semakin kuat juga perilaku itu muncul. Dari sisi cara berpikir, menurut teori Jean Piaget, anak usia 6 tahun ini masih berpikir egosentris, yang artinya dunia itu masih berpusat pada dirinya sendiri. Jadi, jika anak tersebut kalah dalam bermain, yang dia rasakan itu bukan sekedar kalah, tapi dia itu merasakan bahwa dunia ini itu gak adil untuk aku. Makanya, anak itu belum bisa berpikir, oh ya teman aku juga ini ingin menang. Ini bukan egois, tapi ini itu sedang dalam tahap perkembangan itu. Lalu, dari Albert Bandura, anak itu belajar lewat meniru. Pertanyaannya, anak meniru dari mana? Bisa dari orang sekitarnya dan juga bisa dari gawai, seperti tontonan YouTube. Kalau yang sering ia lihat adalah marah, mendapat perhatian, dramatis, menjadi pusat perhatian, maka itu yang dia tiru. Dalam mata anak, itu berhasil. Dan ini yang paling dalam. Menurut John Bowlby, anak itu butuh rasa aman secara emosional. Dalam kasus ini, anak kehilangan kedua orang tuanya sejak usia dini. Yang pada akhirnya, untuk mencari rasa aman tersebut, anak mencari cara lain, seperti cari perhatian, selalu ingin diutamakan, dan gak mau kalah. Dengan cara ini, anak itu merasa dilihat. Makanya disinilah pentingnya mental health literasi, agar kita itu nggak cuma melihat perilaku dari luarnya saja, tapi kita juga dapat memahami adanya proses perkembangan, adanya pola asuh, dan adanya luka emosional di dalamnya. Anak seperti C gak butuh label nakal. Justru yang ia butuhkan adalah batasan yang konsisten, adanya pendampingan emosi, dan rasa aman. Jadi, lain kali kalau ada anak yang marah atau cemberut, jangan langsung menilai ya. Karena bisa jadi itu bukan kenakalan, tapi cara ia bilang, aku butuh dipahami. Terima kasih sudah menonton video ini. See you, bye!